udah direkam belum? Ada. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas proyek kelompok kami dengan judul Sistem Penjualan Tiket Bioskop. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada Rosyamdani, kemudian saya sendiri Zahra Aulia Putrajeni. Di sini ada Hadian Syazarandi, kemudian ada Alif Rizky Mulya, dan ada juga Muhammad Fal Afghani. Baik, berikutnya adalah materi-materi yang akan kami bahas pada presentasi ini. Di sini ada 6 materi. Yang pertama ada deskripsi masalah, kemudian deskripsi sistem, proses bisnis, SKPL, use case diagram, dan activity diagram. Selanjutnya, deskripsi masalah akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Muhammad Alif Rizky. Baik, sebelumnya masuk dulu. Yang pertama adalah deskripsi masalah. Deskripsi masalah, sistem pemesanan tiket yang saat ini berjalan kurang efektif dan tidak efisien karena hanya menggunakan sistem manual yang dapat mengakibatkan kesalahan, antrian yang cukup panjang, efisiensi waktu, dan potensi penyebaran COVID. Kurangnya promosi perusahaan sehingga kalah bersaing dengan bioskop yang sudah ada. Dan selanjutnya adalah deskripsi sistem. Deskripsi sistem, dengan adanya sistem pemesanan tiket secara online dapat mengurangi antrian-antrian yang panjang dan mengurangi risiko penularan COVID. Kemudian yang ketiga ada proses bisnis. Di sini ada proses bisnis saat ini dan ada juga proses bisnis yang diusulkan. Yang pertama adalah proses bisnis saat ini, yaitu customer yang pertama mengantri, kemudian membeli tiket pada loket tiket, kemudian staf loket akan mendata pesanan customer, kemudian customer melakukan pembayaran, dan staf loket mencetak dan memberikan tiket kepada customer. Kemudian untuk proses bisnis yang diusulkan, pertama, customer membuka aplikasi, kemudian melakukan pencarian lokasi, bioskop, dan film yang tersedia. Kemudian sistem akan menampilkan data film yang tersedia. Setelah itu, customer dapat memesan tiket. Kemudian sistem mencetak digital tiket. Kemudian customer dapat melakukan scan tiket atau memasukkan kode transaksi pada tiket machine di bioskop. Dan yang terakhir, customer akan mendapatkan tiket. Lalu selanjutnya ada SKPL, yaitu sistem kebutuhan perangkat lunak. Dari kebutuhan fungsionalnya ada 4. Yang pertama yaitu sistem dapat menampilkan lokasi dan daftar bioskop pada lokasi tersebut. Yang kedua, ada sistem dapat menampilkan daftar film yang tersedia pada bioskop yang telah dipilih. Lalu yang ketiga, sistem dapat menampilkan kursi yang tersedia. Lalu yang terakhir, sistem dapat menampilkan ringkasan order dan daftar transaksi. Lalu buat kebutuhan non-fungsionalnya ada reliability. Aplikasi dapat digunakan di berbagai device saat terhubung dengan jaringan internet. Lalu ada ergonomi. Aplikasi menggunakan interface yang mudah dipahami karena menggunakan icon dengan penjelasan yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian ada safety. User tidak bisa mengakses database. Security, yaitu aplikasi menggunakan sistem login. Dan yang terakhir yaitu communication. Aplikasi menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang kelima ada use case diagram. Di use case diagram ini, sistem dapat menampilkan beranda, kemudian menampilkan lokasi, menampilkan daftar bioskop, menampilkan daftar film yang tersedia, kemudian dapat menampilkan tanggal, jam tayang, dan detail film. Setelah itu dapat menampilkan kursi yang tersedia, menampilkan ringkasan order, menampilkan metode pembayaran. Setelah itu menampilkan tiket digital dan menampilkan daftar transaksi. Sedangkan untuk user dapat melakukan sign in, login, memilih lokasi, memilih bioskop, memilih film, memilih tanggal dan jam tayang film, kemudian memilih kursi yang tersedia, memilih metode pembayaran, dan juga melakukan pembayaran. Kemudian selanjutnya ada activity diagram. Yang pertama dari user, yaitu user mengunduh aplikasi pembelian tiket bioskop, kemudian membuka aplikasi, lalu sistem akan merespon dengan menampilkan pesan perintah untuk melakukan setup atau login. Apabila user belum memiliki akun, maka akan masuk ke melakukan pendaftaran. Apabila sudah, maka akan masuk ke aplikasi dengan menginput email dan password. Lalu ketika sudah selesai, maka sistem akan membaca data yang diinputkan. Lalu selanjutnya login akan berhasil dilakukan. Sistem menampilkan home atau beranda. Lalu sistem menampilkan daftar lokasi. Di situ user
memilih lokasi, lalu kepada sistem menampilkan daftar bioskop yang berada di lokasi yang sudah dipilih. Lalu user memilih bioskop yang akan didatangi, lalu sistem menampilkan daftar film yang tersedia. Lalu user memilih film yang ingin ditonton dan ada daftar jam tontonnya. Lalu sistem menampilkan nomor kursi yang dipilih dan total harganya. Lalu sistem menampilkan ringkasan order. Kemudian sistem menampilkan metode pembayaran. Lalu user memilih metode pembayaran, lalu melakukan pembayaran. Lalu sistem akan mencetak tiket digital. Setelah mencetak tiket digital, user bisa datang ke bioskop untuk melakukan scan code QR atau memasukkan kode transaksi pada self ticketing machine. Lalu self ticketing machine akan mengkonfirmasi kode QR atau kode transaksi. Lalu kalau benar, self ticketing machine mencetak tiket fisik dan user atau customer mendapatkan tiket. Oke, selanjutnya di sini ada tampilan UI UX-nya. Di sini ada beberapa halaman, yaitu ada halaman start, ada sistem sign up, terus ada login. Di sini ada beranda dan untuk memilih bioskop, di sini untuk memilih lokasi bioskopnya. Dan selanjutnya di sini ada beberapa film, ini menu untuk film-filmnya. Dan di sini ada untuk memilih kursi. Selanjutnya yaitu untuk ordernya. Terus di sini untuk memilih metode pembayaran. Selanjutnya di sini ada tiket yang telah dibeli dan di sini daftar transaksinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan gimana cara atau prototipe dari sistem atau desain ini. Nah, tampilan awal di sini aplikasi akan menampilkan dua tombol, yaitu login dan sign up. Pertama kita akan mencoba untuk login. Nah, setelah masuk ke login, di sini user diminta untuk memasukkan nomor handphone dan juga passwordnya. Setelah memasukkan nomor handphone dan password, selanjutnya kita klik masuk. Nah, setelah berhasil login, user atau sistem di sini akan menampilkan menu beranda. Di sini ada beberapa yang bisa diklik. Di sini ada simbol atau icon beranda, yaitu beranda ini sendiri. Selanjutnya itu icon untuk menampilkan bioskop. Terus di sini untuk menampilkan tiket-tiket yang telah dibeli. Nah, di sini kita akan mencoba memilih bioskop. Nah, di sini karena lokasinya itu udah di Yogyakarta, di sini kita bisa memilih bioskop-bioskop yang tersedia di kota Jogja. Di sini saya akan mencoba untuk bioskop Ambarukmo. Nah, setelah dipilih, selanjutnya di sini sistem akan menampilkan film-film yang tersedia di bioskop tersebut dan kita bisa memilih tanggal dan juga waktu jam tayangnya. Di sini misalkan kita sudah memilih di tanggal 26 pada hari ini dan juga jam 16.00. Selanjutnya kita melakukan check out. Setelah melakukan check out, di sini kita bisa memilih kursi untuk bioskopnya, di mana di sini ditampilkan layar bioskop terdapat atau tertera di sini. Setelah memilih kursi, kita bisa melanjutkan ke ringkasan order. Nah, setelah melakukan ringkasan order, di sini user akan diminta untuk membayar dengan jumlah yang tertera di sini. Nah, setelah itu kita melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, maka sistem akan memberikan tiket digital. Nah, setelah itu tiket digital ini bisa kita lakukan scan QR di mesin tiket. Mungkin itu aja, lanjut. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila masih ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.